Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya dan salat Qiyamul Lail yang sama-sama dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan ini kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya kita bisa berhadir kembali di malam yang ke-20 dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menikmati Ramadan ini dengan suasana beramal sebaik mungkin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya sampai kelak yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada satu doa yang barangkali kita tidak pernah mendengarnya, tapi doa ini cukup populer di negara-negara Arab. Seorang ulama dari Syria mengamalkan doa ini, dan anak-anak Palestina yang cacat, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, sering membaca doa ini ketika berada di mana-mana. Pada suatu ketika anak-anak Palestina ini diundang oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga ada orang Indonesia yang mendengar doa ini terasa janggal dan tidak pernah didengar oleh telinga oleh orang Indonesia, sehingga dia menelusuri makna dari doa ini. Pendek saja doanya. Bunyi doa itu, Allahumma rzuqna tarzukul bugot. Allahumma rzuqna tarzukul bugot. Tentu saja doa ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Allah, berikanlah aku rezeki sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada bugot. Tentu kita bertanya, apa itu bugot? Ternyata bugot itu adalah anak burung gagak. Anak burung gagak ini ketika ditetas oleh induknya itu namanya bugot. Tapi kalau sudah besar warna hitam, itu yang disebut dengan kurop. Kita menyebutnya burung gagak. Kalau orang Bugis nyebut kauk-kauk. Biasanya sarangnya cukup tinggi. Nah, lalu orang Indonesia ini meneliti sampai ke Jerman, ke Munchen sana. Kebetulan ada temannya yang rumahnya berdekatan dengan burung gagak ini, sehingga disimpulkan ternyata burung gagak itu kalau sedang menetas telurnya, warna anaknya warna putih, sehingga induk dari burung gagak ini tidak bisa menerima, sehingga dia tinggalkan anaknya itu berbulan-bulan.
ini warna dia hitam burung gagak itu, tapi kok anaknya putih. Sehingga dia tidak lagi memelihara, memberi makan bugot ini. Dia hanya memantau berkeliling, tidak mengakui anaknya itu karena warnanya putih. Nah, lalu apa makanan dari bugot yang baru lahir ini sampai dia besar? Ternyata bugot ini, anak burung gagak ini, ketika dia menetas itu menimbulkan bau yang istimewa di tubuhnya. Sehingga dari bau yang keluar dari tubuhnya inilah berdatangan serangga-serangga. Berdatanganlah semut-semut mengelilingi tubuhnya. Padahal semut dan serangga itu cukup jauh dari bawah naik ke atas. Tapi justru dari situlah dia bisa hidup. Dan beberapa bulan kemudian warnanya menjadi hitam. Maka datanglah kembali induk dari burung gagak ini untuk menyuplai makanan kepada anaknya. Jadi luar biasa, burung gagak yang di atas pohon tidak terpantau ternyata mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Sang Penciptanya. Demikian juga dalam suatu riwayat ketika Nabi Musa diminta untuk berdakwah untuk menghadapi Fir'aun. Karena Nabi Musa ini bisa berkata-kata dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa berkata-kata dengan Allah. Malah Nabi Musa mengatakan, kalau saya keluar menghadapi Fir'aun, siapa yang memberi makan kepada istri dan anak-anak saya? Dia protes kepada Allah. Maka kata Allah, wahai Nabi Musa, pukulkan tongkatmu kepada batu yang besar. Ketika Nabi Musa memukulkan tombaknya, maka pecahlah batu itu. Dan dalam riwayat ada yang mengatakan sebanyak 3 kali batu itu retak, dan ketiga kalinya di dalam batu itu ternyata ada ulat yang sedang makan daun. Sehingga Nabi Musa berkesimpulan, kalau batu yang ulat yang terjepit di dalam batu saja mendapatkan rezeki, apalagi anak istriku. Maka pada saat itulah Nabi Musa mendatangi dan mendakwahi Fir'aun. Jemaah yang dirahmati Allah, ada perbedaan pendapat. Apakah rezeki itu harus dicari atau datang sendiri? Nah, dalam ini timbul perbedaan pemahaman. Terutama dalam suatu riwayat terjadi perdebatan kecil antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Masing-masing mereka punya argumentasi tersendiri. Bahwasannya yang namanya rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kata Imam Malik, yang penting kita bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan dikeluarkan dari kesulitan dan akan diberi rezeki la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Dan ketika engkau bertawakal kepada Allah, fal yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, maka akan dicukupkan keperluanmu. Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin burung itu bisa makan kalau dia tidak meninggalkan sarangnya. Dia harus berusaha. Maka dia menampilkan argumentasi dalam firman Allah dalam surah dalam Al-Quran yang berbunyi, wa illaisa lil insana illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Sama-sama kuat dalilnya. Antara Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya setelah terjadi diskusi di pondok ini cukup lama, akhirnya Imam Syafi'i keluar dari pondok itu, dan di tengah perjalanan dia menemukan orang yang sedang panen anggur. Ketika Imam Syafi'i melihat, lalu dia ingin ikut manen di situ. Maka masuklah Imam Syafi'i bersama tukang kebun ini
Dan ternyata setelah panen anggur, Imam Syafi'i diberi upah 1 keranjang. Betapa bahagianya Imam Syafi'i, karena dia berkesimpulan pendapatnya lah yang benar. Karena setelah dia keluar dari pondok tadi, dia bekerja dan mendapatkan upah. Maka dia ambillah anggur ini dan dia berniat untuk memberikan juga kepada gurunya, Imam Malik, yang sedang mengajar di pondok. Pada saat itu datanglah Imam Syafi'i mendatangi Imam Malik, gurunya. Apa kata Imam Syafi'i? Pendapat saya sekarang sudah terbukti. Saya membawa anggur ini, hasil upah saya, dan untuk diserahkan juga kepada gurunya sebagai tanda terima kasihnya. Dia berpendapat bahwa apa yang dia upayakan sesuai dengan ayat, bahwa tergantung dari usaha, maka rezeki itu akan datang. Kata Imam Malik, saya tidak keluar kemana-mana selama ini, karena saya hanya mengajar. Saya juga berkeinginan tadi untuk mendapatkan buah anggur. Ternyata engkau membawakan itu juga rezeki dari saya, dan saya tidak bekerja untuk mendapatkan itu. Dengan senyum Imam Syafi'i menyatakan bahwa ternyata gurunya juga betul. Inilah kedua ulama besar kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, yang merupakan murid dari Imam Malik, yang memang sering terjadi perbedaan pendapat, yang akhirnya Imam Syafi'i mendirikan mazhab tersendiri yang disebut dengan mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab gurunya, yakni mazhab Maliki. Mudah-mudahan di antara adanya perbedaan-perbedaan tidak menimbulkan perpecahan dan tidak menganggap pendapatnya lah yang paling benar. Ini sudah membuktikan bahwa satu dalil yang jelas dalilnya, tapi pemahaman tetap berbeda. Tapi pada kesimpulannya semua apa yang ditafsirkan, dipahami oleh mereka dua imam ini ternyata benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala aktivitas kita, terutama di bulan Ramadan ini. Allah melipat gandakan segala kebaikan yang pernah kita perbuat selama ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.